Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Badrul? Alhamdulillah baik Pak. Sudah kira-kira bagaimana perjalanan Bapak melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan? Ya, sebelumnya terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya peroleh untuk pelatihan atau pembekalan tentang guru penggerak ini, yaitu saya mendapatkan beberapa banyak ilmu yang saya peroleh, baik ilmu yang menurut Ki Hajar Dewantara maupun tentang nilai-nilai dan juga peran seorang guru penggerak, di mana yang saya peroleh yaitu saya yang awalnya nol besar tentang pendidikan di Indonesia, dan sekarang saya sudah mulai mengerti apa yang dinamakan peran seorang guru, bagaimana menjadi guru yang baik. Yang saya dapatkan sekarang dalam pembelajaran guru penggerak ini, saya bisa menjadikan murid saya menjadi pemimpin. Jadi murid saya itu memimpin dalam sebuah pembelajaran. Guru hanya menjadi pendorong atau dalam bahasa anak mudanya itu sebagai pendukung saja. Itu seperti itu Pak. Ya, asik. Mantap sekali Bapak ya. Di selama 1 bulan ini bisa terwujud dengan baik, mampu diaplikasikan di sekolah. Untuk itu kami apresiasi apa yang kita lakukan. Kemudian adakah permasalahan yang Bapak jumpai ketika melakukan proses pembelajaran baik daring maupun melalui LMS asinkron atau sinkronis? Yang saya alami pada waktu mengerjakan di LMS itu, saya mendapat beberapa pelajaran, yaitu di mana menurut Ki Hajar Dewantara, saya atau seorang pengajar atau seorang guru harus memberikan dorongan atau motivasi atau gerakan atau terobosan baru untuk dunia pendidikan, terutama untuk mencerdaskan anak didik saya Pak. Di sekolah saya atau SMA 2 itu saya menggunakan metode pembelajaran itu atau strategi itu jika anak didik kami mulai ada yang punya masalah atau belum mengerti di bidang pembelajaran. Maka dari itu, sejak saya dapat ilmu di bidang atau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mulai mengerti bagaimana cara memberikan pemahaman itu kepada anak didik saya, mulai dari dini, sejak dia ada di sekolah sampai dia mempunyai cita-cita atau ada di cita-citanya, seperti itu Pak. Apa saja kekhawatiran Bapak yang terjadi, kekhawatiran selama mengikuti program guru penggerak ini? Ya, terima kasih Pak. Kekhawatiran saya yaitu saya takut tidak bisa mengimplementasikan atau memberikan ilmu saya kepada anak didik saya. Seperti itu Pak. Karena Pak, kalau seperti itu saya khawatirnya bukan karena saya merasa tidak mampu, cuma khawatirnya anak didik saya tidak bisa memberikan yang terbaik buat dirinya sendiri. Sedangkan gurunya sudah mendorong dengan sepenuh tenaga atau dengan sekuat tenaga, anak didiknya tidak mau untuk didorong, untuk diberikan motivasi, seperti itu Pak. Kira-kira setelah mengalami proses pembelajaran 1 bulan ini, kekhawatiran Bapak itu terjadi atau tidak? Alhamdulillah tidak Pak. Tidak terjadi. Ya, alhamdulillah lancar-lancar saja Pak. Jadi tidak ada masalah ya? Tidak ada Pak. Dengan hasil, dengan instruktur, Tidak ada. selama proses pembelajaran tidak ada Tidak ada. kekhawatiran. Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pengerjaan tugas di LMS, terus materi dari fasilitator, dari instruktur dan juga dari PP, alhamdulillah saya pahami Pak. Terus apa saja harapan yang sudah terwujud selama pembelajaran ini? Harapan Bapak yang sudah terwujud selama melakukan pembelajaran? Ya, harapan saya
Saya kan awalnya pengen mencerdaskan anak didik saya, Pak. Jadi harapan yang saya peroleh di situ, saya sudah mulai banyak meningkatkan kompetensi anak didik saya, baik dari pengetahuan, keterampilan, dan juga keahlian mereka, baik di bidang pelajaran maupun pembelajaran, sehingga mereka bisa mempunyai tujuan hidup atau dorongan hidup, di mana mereka supaya mereka bisa mempunyai bekal, yaitu tentang gotong royong, sikap membantu sesama, disiplin waktu dan sebagainya, Pak. Terus mungkin ada harapan baru yang masih ingin diwujudkan dalam pembelajaran 1 bulan ke depan? Harapan berikutnya yang saya harapkan itu, Pak, anak didik saya bisa mempunyai jati diri yang lebih mampu untuk lebih berkembang lagi sesuai dengan kodrat zaman menurut Hajarun Dewantara, dan juga mampu bersaing dengan dunia luar, Pak, karena dunia luar sekarang sudah mulai berkembang. Anak-anak juga diharap untuk semakin berkembang juga, Pak. Terus gimana dukungan kepala sekolahnya? Alhamdulillah kepala sekolah mendukung untuk kegiatan guru penggerak ini. Beliau jika demi kegiatan untuk peserta didik atau murid dan juga demi kelangsungan sekolah, beliau sangat mendukung, Pak. Kemudian dari apa yang sudah Bapak pelajari berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, perubahan-perubahan apa yang sudah dilakukan di dalam ruang kelas? Perubahan yang saya sudah lakukan dalam kelas pembelajaran itu mulai dari berpusat pada anak atau student center, Pak. Yang pertama, yang kedua, saya mulai membuat suatu kelas yang ramah anak, yaitu di mana anak itu yang menentukan sendiri mau kemana mereka untuk belajar dan bagaimana mereka untuk memfasilitasi mereka sendiri, gitu. Terus yang ketiga, saya memberikan bahan ajar yang sekiranya bisa menarik minat dan bakat mereka, karena saya sendiri guru matematika. Karena menurut anak-anak itu jika matematika terlalu lama di kelas, maka mereka akan bosan. Jadi saya selingi dengan cara bermain, Pak. Dari modul di situ ada filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang mendorong Bapak melakukan perubahan itu apa? Satu, pola pikir anak sekarang beda, Pak, dengan pola pikir yang dulu. Pola pikir anak sekarang mereka sudah termakan oleh gadget atau smartphone. Itu sekarang sudah mulai kurang yang namanya belajar. Kalau dulu kemungkinan untuk belajar itu sangat tinggi, sekarang lebih banyak pengen bermain. Maka dari itu di kelas saya mengajak siswa mereka untuk bermain tapi sambil belajar, seperti itu, Pak. Bagaimana respon peserta didik atas perubahan yang Bapak lakukan? Respon mereka sangat antusias, Pak. Karena apa? Mereka selain dapat pelajaran, mereka juga bisa bermain sesuai dengan keinginan mereka. Dengan dalam artian jika matematika kita belajar bermainnya itu tentang hitung-hitungan, tentang perkalian, tentang simbol-simbol matematika, tentang sejarah matematika. Terus permainannya kita buat dalam yang bisa menyangkut kehidupan sehari-hari, seperti itu, Pak. Kemudian apa hal yang sudah baik dari perubahan yang Bapak lakukan? Kemudian apa yang perlu Bapak perbaiki ke depannya? Ya, hal yang sudah mengalami perbaikan itu tingkat pengetahuan dan keterampilan mereka sudah semakin meningkat, Pak. Di mana mereka pada waktu ulangan atau penilaian harian, mereka nilainya sudah semakin meningkat ketimbang sebelumnya. Sebelum mengenal dengan saya mengenal dengan guru penggerak, dan juga mereka semakin antusias untuk belajar matematika. Dan untuk kedepannya saya akan lebih banyak menggali lagi ilmu yang ada di guru penggerak ini, sehingga saya bisa memanfaatkannya dalam pembelajaran saya
di dalam kelas. Terus apa sudah dituangkan di jurnal dua mingguan nih yang sudah perubahan-perubahan itu? Alhamdulillah sudah Pak. Di jurnal di mingguan pertama saya sudah menjelaskan di situ tentang kegiatan saya di kelas maupun di luar kelas, mulai dari bagaimana cara penerapannya di dalam kelas, terus kegiatan saya di luar kelas apakah tidak berpengaruh ataupun tidak, apakah sinkron atau saling bertabrakan atau tidak, itu sudah Pak, sudah saya jelaskan di mingguan pertama. Dan yang kedua, di mingguan kedua kemarin saya sudah menjelaskan juga tentang peningkatan-peningkatan yang sudah saya capai, baik capaian dalam pembelajaran, pencapaian tentang siswa tersebut, terus bagaimana cara menjadi coach bagi guru yang lain, seperti itu. Tapi sudah untuk perubahan yang Bapak lakukan di ruang kelas ini sudah ada masalah. Kemudian di LMS sudah dituangkan tentang perubahan. Terus kita lanjut Bapak Badrul ke pembuatan kerangka portofolio. Kira-kira apa yang Bapak gunakan untuk membuat portofolio digital itu? Saya sendiri menggunakan Google Site untuk menggunakan portofolio tersebut. Besar ya? Ya, Google Site. Jadi kita memanfaatkan IT belajar yang menyediakan site mantap-mantap. Terus komponen apa saja yang dituangkan nanti ke dalam portofolio? Pada halaman Google Site itu saya sendiri menyertakan profil sekolah, profil saya sendiri, terus artefak aksi nyata Pak, di mana dalam artefak aksi nyata dalam profil itu saya menyertakan foto saya sendiri yang kemudian ditambah dengan video atau gambar-gambar yang sekiranya bisa menambah komponen dari Google Site itu Pak. Terus yang kedua, saya menambah artefak aksi nyata Pak, di mana di situ ada beberapa hal yang saya masukkan, yaitu tentang perubahan diri saya, perubahan di kelas dan juga perubahan di sekolah. Di mana dalam aksi nyata tersebut, dalam artefak aksi nyata, saya memasukkan link-link proses pembelajaran baik dari modul 1 PD1 sampai selesai. Di mana tulisan itu atau link yang berisi tentang publikasi, tentang tulisan yang saya masukkan itu berisi tentang beberapa pelatihan yang pernah saya lakukan, media yang pernah saya gunakan, media pembelajaran. Terus di situ juga ada umpan balik dari teman sejawat atau sama-sama guru. Terus ada dari kepala sekolah, ada dari murid saya sendiri Pak, dan juga ada dari masyarakat yang menonton dari atau yang melihat Google Site saya. Portofolio digital yang akan Bapak sajikan sangat menarik dan mungkin dengan Google Site itu akan tertata dengan baik sehingga mudah untuk diakses dan mudah untuk diaplikasikan. Ya. Terus kita lanjut pada posisi diri, kemudian rencana pengembangan diri. Kompetensi apa yang sudah baik, kemudian dari kompetensi itu apa alasannya? Ya, potensi saya di sini sebagai guru penggerak Pak, saya ingin memajukan peserta didik saya Pak, di mana saya dalam hal ini alhamdulillah mahir tentang dunia IT atau dunia komputer. Jadi saya menggunakan apa yang saya peroleh untuk diterapkan ke dunia pendidikan atau ke anak didik saya. Gitu. Jadi sudah bisa mungkin ke tips teman sejawat. Ya, kalau yang untuk teman sejawat saya memberikan coach atau pendampingan atau memberikan pelatihan Pak, memberikan masukan juga ke teman sejawat, di mana coach ini bukan hanya tentang dunia pendidikan saja, tapi saya juga memberikan pelatihan berupa pendampingan tentang bagaimana cara memasukkan data ke e-master, ke AGTK dan sebagainya Pak, tentang dunia sehari-harinya para guru Pak. Terus kompetensi apa yang perlu ya ditingkatkan Pak, dan alasannya kenapa? Ya, yang perlu saya tingkatkan itu Pak,
saya harus terus belajar lebih giat lagi, di mana selama ini saya merasa ada yang kurang dalam diri saya, Pak. Maka dari itu dalam guru penggerak ini saya harus belajar terus menerus dan terus menggali yang belum saya mengerti, Pak, seperti itu, atau yang belum saya punya. Masuk pengembangan sekolah mungkin. Ya, betul, Pak. Termasuk pengembangan tentang manajemen sekolah, bagaimana manajemen pengembangan sekolah seperti itu, Pak. Jadi dalam guru penggerak ini saya akan terus menggali yang belum saya mengerti tentang manajemen itu dan juga pengembangan sekolah, Pak. Biar saya jika sewaktu-waktu diperlukan oleh sekolah, saya selalu siap. Terus selama ini umpan balik dari teman sejawat mungkin ada, apakah umpan balik dari teman sejawat itu ada perubahan dengan Bapak? Ya, umpan balik yang saya terima dari beberapa pihak, mulai dari murid, teman sejawat, dari kepala sekolah maupun dari masyarakat, itu umpan baliknya saya rasa sangat baik, Pak, di mana mereka merasa terbantu pada waktu saya memberikan coach atau pendampingan kepada beliau atau kepada mereka. Refleksi pada proses pendampingan hari ini, apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan setelah melakukan sesi pendampingan ini? Yang saya peroleh dari pendampingan ini, saya merasa apa yang saya kerjakan selama ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri, Pak. Di mana selama ini mungkin saya kerjakan baik di dalam LMS ataupun dalam pembelajaran sehari-hari masih kurang. Jadi dengan adanya pendampingan ini, saya merasa ada evaluasi terhadap diri saya, baik yang saya kerjakan atau saya lakukan, sehingga saya bisa bermanfaat bagi anak didik saya atau bagi murid saya, bagi teman sejawat, dan juga bagi kepala sekolah, terutama bagi sekolah, Pak. Dari proses pendampingan ini, kira-kira menurut Bapak hal apa yang perlu diperbaiki untuk pendamping atau pengajar praktik di pendampingan ini? Kalau saya rasa, Pak, pendampingan untuk kali ini saya rasa cukup baik, Pak. Dimana pendampingan pada waktu kali ini saya merasa terbantu, apa yang saya kerjakan bisa dievaluasi apakah sudah baik atau benar atau masih kurang atau tidak, seperti itu, Pak. Jadi saya rasa sudah lebih baik seperti ini, Bapak. Terima kasih ya, terima kasih atas jawabannya, sudah kolaboratif dan komunikatif di dalam menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan. Semangat Bapak untuk memajukan pendidikan kita di depan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, proses pembelajaran, mengikuti program guru penggerak ini akan berdampak positif buat anak didik kita untuk menjadi generasi emas yang mampu memajukan Indonesia. Amin. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih.